Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayatulail dengan NIM 231101030001. Baik, saya akan membahas tentang kebijakan sekolah di Pondok Pesantren Darul Mutakin Parung Bogor. Ini adalah pondok pesantren saya waktu saya SMP dan SMA. Selanjutnya, Pondok Pesantren Darul Mutakin merupakan salah satu pesantren modern di Indonesia yang berlokasi di Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pesantren ini resmi berdiri pada tanggal 18 Juli 1988 dan dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan pendidikan, agama, dan pendidikan umum dalam satu sistem pendidikan terpadu. Dan di sini kiainya adalah Kiai Haji Matroja Soekarta. Beliau adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Darun Najah Cipining. Selanjutnya, kebijakan Ponpes Darul Mutakin. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan tata tertib santri. Yang utama itu diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif. Di bagian kebijakan tata tertib santri ini juga menciptakan belajar menjadi tertib dan menjadi kondusif. Terus mengatur kehidupan santri selama berada di pesantren. Kebijakan tata tertib santri ini juga mengatur segala kehidupan yang ada di pesantren, mau di dalam asrama maupun di luar asrama. Terus menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. Di kebijakan tata tertib ini juga menanamkan sebuah kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya, mendukung proses pembentukan karakter santri. Di kebijakan tata tertib ini juga mendukung segala sesuatu untuk membangun karakter santri, maupun lagi dalam pesantren maupun di luar pesantren. Baik, selanjutnya kebijakan pembiasaan ibadah dan akhlak. Di bagian kebijakan ibadah dan kebiasaan ibadah dan akhlak ini, pembiasaan pelaksanaan ibadah sehari-hari itu mencakup seperti sholat 5 waktu, sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan sunnah lainnya, sholat sunnah lainnya, dan puasa sunnah lainnya. Seperti Senin Kamis, tapi biasanya dijadiin Senin doang, sholat Kamis itu hari pramuka. Pembinaan akhlak dan kepribadian Islami ini salah satu juga kebijakan yang sangat baik ya, bagi akhlak mulia menjadi kepribadian yang Islamik. Terus meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran. Di bagian ini juga untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran itu juga ketika ba'da subuh, ba'da asar, dan ba'da maghrib. Terus menulis Al-Quran itu ada biasanya di bagian kelas. Terus penanaman nilai-nilai moral itu juga penanaman yang ada di pembentukan pembiasaan ibadah dan akhlak. Selanjutnya, kebijakan pengembangan bahasa. Pembiasaan penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Iya, di Pondok Pesantren Darul Mutakin juga menerapkan pembiasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Biasanya 1 minggu bahasa Arab dan 1 minggu bahasa Inggris. Terus meningkatkan kemampuan berbahasa santri. Dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris ini juga meningkatkan bahasa santri atau bahasa internasional juga. Membantu santri beradaptasi dengan lingkungan global. Dalam bahasa Inggris ini kan bahasa Inggris adalah bahasa internasional, jadi memudahkan santri ketika di luar untuk menjadi pelopor dunia. Menunjang kemampuan akademik dan komunikasi. Dan kebijakan pengembangan bahasa juga di pesantren Darul Mutakin juga ada namanya setiap 2 malam dalam 1 minggu itu ada namanya muhadharah atau berpidato di depan umum. Itu santri juga wajib satu orang itu pasti maju ke depan. Baik, kebijakan pengambilan bakat dan keterampilan. Kegiatan organisasi dan kepemimpinan. Di sana biasanya mencakup ada namanya OPDM atau Organisasi Pelajar Darul Mutakin. Kalau di luar bisa disebut dengan OSIS. Selanjutnya pelatihan kewirausahaan. Di sana juga ada kayak santri itu membuat kayak makanan untuk UMKM.
Selanjutnya kepramukaan, di sana kepramukaan juga wajib, soalnya di sana itu ada hari Kamis, Kamis itu hari pramuganya Pondok Pesantren Darul Mutakin. Jadi kepramukaan di sana juga sedikit maju, dan setiap tahunnya itu ada namanya acara gagak atau perkemahan penggalang dan penegak. Selanjutnya keterampilan komputer, dan di kelas 2 SMP sampai kelas 5 atau kelas 2 SMA itu ada namanya mata kuliah Ilkom atau ilmu komputer. Selanjutnya kegiatan sosial dan masyarakat, biasanya di kelas 5 atau kelas 2 SMA itu ada namanya PPM, atau kalau di kuliah itu KKN. PPM itu singkatan dari praktek pengabdian masyarakat. Jadi kegiatan sosial kemasyarakatan itu ada di kelas 2 SMA. Tujuannya membentuk santri yang memiliki kemampuan akademik, sosial, dan keterampilan hidup yang bermanfaat. Jadi emang tujuannya itu membangun akademik, membangun sosial, dan keterampilan hidup yang bermanfaat. Baik, itu aja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.